Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Kenalkan, nama saya Zainal Arifin. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang UAS tentang pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih Ibu dosen Oktaveli Cahyadi Artin, SMMM, yang telah memberikan waktu dan membimbing saya dalam pembuatan presentasi ini. Kebijakan politik Indonesia. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut, dan risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintah serta situasi politik dan kemampuan di suatu negara. Sikap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran situasi berlangsungnya suatu bisnis, suatu ekonomi. Oleh karena itu, jika suatu politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, sistem politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Pengaruh politik terhadap ekonomi Indonesia dan era Orde Baru. Pada awal pemerintah Orde Baru, pemerintah merencanakan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu, posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri. Akibatnya, pemerintah atau negara menjadi dominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Ini berbeda jauh dengan negara maju seperti Jepang ataupun Amerika atau negara Eropa lainnya dari UMKM mereka bawah. Hal ini menimbulkan konsekuensi, yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber pengkreasi dan pengelolaan kekayaan nasional. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya memberikan proyek, kontrak, konsesi, pengukuran minyak dan hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkan juga besar dan sulit, atau juga menunjang dengan kebijakan proteksi, memberi hak monopoli impor dan besar. Dan ini besar hak kekayaan alam dimiliki oleh negara dan negara lain dengan oleh BUMN. Pada masa tersebut, pemerintah cenderung masuk dua lapisan politik utama, yaitu birokrat politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta pengusaha dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah, mulai dari berkembangnya ini dilakukan KKN. Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik. Dalam perkembangan ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak investasi dan pengelola kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek. Kemampuan pemerintah menyediakan segala yang dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Indonesia menjadi rawan akan pola tersebut memerlukan sebuah rezim politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi. Untuk ini, rakyat berhasil dijauhkan dari partis politik. Pengaruh militer terhadap perekonomian. Pembangunan ekonomi dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhan partai politik
dan pengekspresian politik dilarang demi menciptakan kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya atas penanganan ekonomi. Pada masa Orde Baru, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, untuk partisipasi rakyat diatur agar hanya terlibat dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Pemerintah sudah sejak awal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan birokrat politik terlibat bisnis yang bersifat jangka pendek. Bahwa ini tidak mendorong tumbuhnya dunia usaha dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru, faktor pertumbuhan ekonomi di tiap era-era berbeda, tergantung kebijakan sang presiden, sang pemimpin negara ini. Soeharto membuka keran investasi asing dan terbantu oleh kenaikan harga minyak dunia. Ia pun memanfaatkan migas sebagai penopang ekonomi di saat Indonesia berperan sebagai negara eksportir minyak mentah. Namun ketika harga minyak turun, Soeharto memutuskan untuk mulai beralih ke sektor non-migas. Pertumbuhan di era reformasi selama 10 tahun, ini kita ambil contoh di masa pemerintahan SBY karena masa di Presiden Habibie sampai Bu Megawati sampai Gus Dur, itu era peralihan dari era Orde Lama ke era reformasi, kondisi ekonominya masih tidak stabil dan pertumbuhan ekonomi langsung minus. Selama setahun masa pimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju kisaran 5-6%. Pertumbuhan tertinggi pada 2011 hingga 16% dan terendah di tahun 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5%. Dan informasi selanjutnya di era Pak Jokowi Dodo, sebenarnya rata-rata ekonomi hanya 5% per tahun. Data ini diambil dari data.com, sumbernya dari Ekonomi.id sebagai badan pusat statistik. Data pertumbuhan ekonomi era Jokowi tahun 2011 4,11%, 2016 5,7%, dan 2012 5%, dan tahun 2011 5,9%. Hubungan ekonomi dan politik. Menurut Profesor Daron Akston of Economic di MIT dan tulis buku NYT, the bestsellernya Why Nation Fail, The Origin of Power, Prosperity and Profitability, ia mengatakan bahwa politik dan economics are inseparable. Menurut Profesor Acemoglu, dinamika politik ekonomi membantu menentukan bagaimana demokrasi akan berfungsi dan punya efek signifikan terhadap potensi pertumbuhan eksternal. Dampak pemilu 2024 di Indonesia. Kita lihat ke arah ke depan. Secara historis, dampak ekonomi tahun pemilu mempunyai kecenderungan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu dengan sedikitnya berubah-ubah dari waktu itu. Pemilu tahun 2019, misalnya, kita tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dari tingkat pertumbuhan tahun 2011 yang mencatat 5% di era Jokowi naik, tapi hanya beda persen tahun 2012 19%. Sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan tepatnya 5% turun dari tahun yang sebenarnya yang sebesar 6%. Selanjutnya pada tahun politik pemilu sebelum tahun 2008 ada kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi, 70% pada 2008, naik 60% pada 2007. Pada tahun politik 2003 juga terdapat kenaikan meskipun lebih kecil, yaitu 4,8%, 8% tahun 2000.
Meskipun dampak pemilu terhadap pun masih tidak signifikan, namun pemilu 2004 diprediksi cukup mampu mengaruhi konsumsi dan jumlah uang beredar di jangka pendek. Peneliti PVO pada tahun 2012 menyebutkan bahwa pemilu terbukti memberi dampak yang signifikan pada jumlah uang beredar selama kuartal menjelang pemilu saat pemilu. Banyak yang bakar-bakar duit buat pemilu, banyak para caleg yang mengeluarkan duit. Sebagai besar, sampai gambaran pada penelitian disebutkan pemilu membangkitkan dampak tidak langsung dan tidak langsung dalam pemilu 2014 sebesar 2.005 triliun rupiah, nanti dari 150 triliun dampak langsung dan 8 triliun dampak tidak langsung. Berkaca pada market biaya penyelenggaraan pemilu 2024, sebagian besar 431 yang dibandingkan pelaksanaan pemilu 2000 sebelumnya, maka dapat dipastikan besar suntikan dana yang akan terjadi pemilu berdepan akan lebih besar lagi. Sekarang kita menginjak ke internasional, pengaruh ekonomi geopolitik internasional terhadap Indonesia. Ekonom Universitas Gajah Mada, Ed Penjus mengatakan perang memberikan dampak yang cukup serius pada Indonesia. Hal ini terkait efek Brexit, terutama sekarang yang lagi kasusnya dalam perang Ukraina-Rusia. Akibat globalisasi, efek yang diterima oleh Indonesia adalah dampak teknologi yang sama, baliknya dengan lain serta pendidikan kelas dunia. Dengan efek negatif globalisasi, jika terjadi sesuatu di belahan dunia, maka akan cepat berdampak Indonesia. Perubahan dunia di tengah ketidakpastian disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina dimulai tahun 2024 di sanksi berat oleh negara barat. Nilai tukar rubel menjadi 60% dari 8% per dolar US menjadi 1 rubel per dolar US. Hal ini mendorong pemburukan yield obligasi pemerintah Rusia 10 tahun dan 12% menjadi 19% pada tahun Maret 2002. Sebagai pada yield obligasi tahun 10, pemerintah Indonesia juga 69%. Demi pada kali rubel, Bank Sentral Rusia menaikkan bunga drastis dari 90% menjadi 20% sebagai pembanding suku bunga Indonesia 20%. Kenaikan harga komoditas, pertambangan, dan bahan baku makanan akan menjadi inflasi di ASEAN. World Research Maybank, bobot energi dalam indeks harga IHK 19% hingga 18%, dengan bobot tertinggi di Indonesia 13%, Filipina 14%, Malaysia 13%, dan Thailand 12%. Ada bobot makanan IHK di Thailand 38%, Filipina 4% dan Indonesia 20%. Harga saham perusahaan produsen komoditas meningkat. Harga saham emiten CPO meningkat sebagai berikut: ALI 12%, LSB 10%. Emiten batu bara meningkat sebagai berikut: ADRO 4% dan PTBA plus 5%. Terakhir, sebagai kesimpulan, sekutu bangsa harus memiliki kejelasan, keberanian, ketegasan, dan kemampuan melakukan kemandirian rakyat untuk tidak terjajah dan tergilas persaingan besar internasional, menjadi bangsa yang hanya menjadi pemakai, pengguna, konsumen dari produk-produk negara asing yang tak mampu diprediksi dengan kualitas dan mutakhir karena ketinggalan peradabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.